Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yasin SPDI, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 di LPTK UIN Mataram. Hari ini akan melakukan perekaman video pembelajaran atau video praktek pengajar di Manggarai Barat, Madrasah Aliyah Negeri Manggarai Barat. Hari ini persisnya Senin 29 November tahun 2021. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Jadi senang sekali ketika melihat kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Izinkan saya buka masker sedikit ya, biar kelihatan gantungnya saat ini. Adik-adik sekalian, dalam keadaan dan situasi seperti saat ini, saya tetap memberikan motivasi dan harapan kepada kalian semuanya. Sekaligus doa, semoga kalian tetap sehat, semangat dalam mengikuti setiap aktivitas KBM, baik bersama saya di mata pelajaran akidah akhlak maupun juga pada pelajaran yang lain bersama ustadz dan ustazah yang lain. Siap insyaallah? Insyaallah. Oke, dari sekalian, selanjutnya untuk mempermudah kita semua dan memastikan kegiatan pelajaran kita hari ini berjalan efektif dan juga supaya Ustaz tahu kehadiran kalian dari mana hadir semuanya hari ini. Alhamdulillah. Semua ya? Ya, tidak ada sakit? Tidak ada. Ya, semoga sehat selalu insyaallah. Selanjutnya untuk memperlancar kegiatan proses kampanye kita, salah satu dari kalian memimpin silakan. Kita memulai KBM, maka kita berdoa dulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi inni ilman warzuqni fahman walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, anak-anak sekalian yang saya cintai, masih ingat dengan pelajaran kita kemarin? Apa pelajaran kita kemarin? Ada pergaulan, ya. Ada pergaulan dalam kehidupan sehari-hari, interaksi kita, bergaul kita, antara lain dengan siapa saja? Kita bergaul dengan teman sebaya, dengan siapa lagi kita? Kita bergaul dengan lawan jenis, tua, orang yang lebih muda. Jadi dalam empat rangkaian ada pergaulan kita ini, tetap saya berharap kita menjaganya ya, di rumah, dengan orang tua, dengan tetangga kiri kanan, dengan teman kalian di kelas seperti ini, dengan teman sesama jenisnya, dengan teman lawan jenis. Bagaimana adab-adab itu kemarin kita sudah bicarakan, dan sekarang kita akan masuk kepada materi baru di kesempatan kali ini, yaitu ragam penyakit hati. Oke, yang hendak nanti kita bicarakan di dalam pertemuan kali ini, fokus kita dari sekian banyak penyakit hati itu, kita akan fokus pada 3 jenis penyakit hati yang ada ini. Yang pertama yaitu nifaq atau yang sering kita sebut dengan munafik, dan yang kedua yaitu godok atau marah. Bahasa Arabnya godok, kalau bahasa kita ya marah. Dan yang ketiga adalah qaswatul qalb. Ada sekalian, untuk fokus dulu sebelum kita lebih lanjut berbicara tentang ragam penyakit hati tadi, kita lihat tujuan pembelajaran kita dulu, ya, tujuan pelajaran supaya nanti terarah. Jadi yang diharapkan dari proses KBM kita di pelajaran kali ini, saya berharap bahwa setelah nanti ada momen diskusi dan kemudian nanti ada video yang akan kita tayangkan, jadi kita amati secara bersama dan mencari informasi dari bahan ajar yang juga nanti lewat NKP akan saya berikan kepada Anda semuanya. Saya berharap bahwa kalian bisa menganalisis peristiwa yang mencerminkan sifat nifaq, godok, dan qaswatul qalb. Dan yang kedua adalah setelah berdiskusi, mengamati video dan mencari informasi dari bahan ajar,
kalian diharapkan dapat mengkritik, ya kalau harus ada kritik, ya kritik peristiwa yang mencerminkan sifat nifaq atau munafik, bodoh atau murah dan qaswatul qalb atau kerasnya. Oke sekalian, saya akan tampilkan di hadapan kalian ini ada gambar ya, ada berapa? Ada 4 gambar kurang lebih. Amati gambar berikut ini dan saya minta kalian untuk menjelaskan ya. Coba jelaskan kepada kita semua, salah satu dari kalian jelaskan kepada kita semua apa yang kalian saksikan dari gambar yang ada di depan ini. Boleh siapa? Oke, coba silakan jelaskan. Berdiri supaya temannya boleh menyaksikan. Silakan. Dari gambar tersebut saya simpulkan pada gambar 1 yang orang yang berjabat tangan dan berpakai topeng. Gambar 1 itu saya simpulkan bahwa gambar tersebut menunjukkan orang yang munafik atau lebih dikenal dengan bermuka 2. Terus di gambar yang kedua yang ekspresinya itu menunjukkan gigi terus tapi matanya tajam. Itu menggambarkan apa itu? Seseorang yang marah. Jadi jika kita mendapatkan teman yang munafik, otomatis kita pasti marah. Dan jika kita marah, pasti akan menimbulkan keributan atau berkelahi. Seperti yang gambar ketiga. Terus jika kita dalam keadaan berteman meninggal belum kita melakukan maaf-maafkan, maka kita akan masuk api neraka. Ini juga temukan Allah, kemarahan yang terakhirnya kita akan bisa masuk ke dalam neraka. Jadi setuju gak dengan penjelasan teman kalian ini? Setuju. Bisa diterima? Bisa. Kita apresiasi dulu. Sekali penjelasan saudara Siti tadi ya, bahwa apa enaknya kita punya teman seperti ini? Tidak ada enaknya punya teman seperti ini. Orang dengan bermuka 2, ya, tampak dari fisiknya, lahiriahnya, hal-hal yang baik yang disaksikan, seperti perjabatan tangan. Perjabatan tangan dalam hadis dikatakan, setiap 2 orang muslim sepanjang dia bersalaman kalau dia bertemu, selagi tangannya belum berlepas, maka sepanjang itu dosanya akan berkurang. Itu pekerjaan yang sangat mulia sekali, Bapak. Ya, pekerjaan yang sangat mulia sekali. Pekerjaan sangat mulia sekali. Tapi kemudian ada hal yang tersembunyi. Inilah yang kemudian kita sesalkan. Bahwa banyak dalam praktek kehidupan kita ini yang cenderung orang itu melakukan hal-hal baik, tapi susah kita amati bagian terkecil dari dalam dirinya, yaitu hal yang tersimpan di hati. Apakah dia bermaksud baik atau bermaksud buruk? Andai itu kita dapati dan kita ditakdirkan punya teman seperti itu, siapapun bakal marah, bahkan menuju pada perkelahian, putusnya persahabatan, ya, silaturahim, dan ini tidak baik sekali. Bukan saja di dunia, bahkan di akhirat kelak orang akan bisa masuk neraka kalau persahabatannya itu rusak. Ya. Oke, selanjutnya dari sekalian, untuk mempertajam, saya ingin kemampuan kalian dalam memahami materi ini. Bukan saja kemampuan secara pribadi ya, tapi ini menjadi kemampuan kolektif. Jadi setiap kalian bisa mentransfer kemampuan kalian, mendiskusikannya dengan teman-teman yang lain. Karenanya saya mengajak kalian untuk duduk sesuai dengan kelompok yang sudah ada ini. Dan saya akan bagikan ke KPD atau semacam lembar kerja yang nanti kalian bisa diskusikan ya, mencari kira-kira apa tanggapan kalian, jawaban kalian sesuai dengan pertanyaan yang ada di lembar KPD. Untuk satu kelompok saya berikan 1 lembar KPD. Boleh? Silakan didiskusikan. Tulis dengan soal.
Anak-anak sekalian, selanjutnya setelah kalian berdiskusi sesuai dengan panduan KPD yang sudah diberikan, jelasnya kalian sudah mendapatkan beberapa poin kesimpulan dan sekaligus juga dapat memberikan jawaban dan juga nanti bisa memberikan respon argumentasi Anda dalam menyikapi jawaban dari teman-teman kalian semua. Saya minta kepada salah satu dari perwakilan masing-masing kelompok untuk boleh berdiri di depan mempresentasikan hasil diskusinya. Kepada kelompok A, silakan. Siapa yang akan mempresentasikan di sini? Oke, silakan maju di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok A akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dalil tentang munafik. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. Quran surat At-Taubah surat 9 ayat 67. Dalil tentang marah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki berkata, "Berilah aku pesan." Rasulullah SAW bersabda, "Jangan marah." Laki-laki itu pun mengulang perkataannya. Namun Rasulullah SAW tetap bersabda, "Jangan marah." Hadis riwayat Bukhari. Dalil tentang keras hati. Jika kamu ingin melunakkan hatimu, maka berilah makan orang miskin dan usaplah kepala anak yatim. Hadis riwayat Al-Hakim. Mungkin hanya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman kalian tadi memberikan penjelasan seputar dalil atau ayat yang menjelaskan tentang ragam penyakit hati, yaitu ada kotor atau marah, ada qaswatul qalb, kerasnya hati, dan ada nifaq. Oke, bagus. Boleh berikutnya di kelompok kedua, kelompok B ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jawaban kami. Dimulai dari pertanyaannya, mengapa emosi remaja harus dikendalikan, serta jelaskan cara mengendalikannya. Oke, jadi emosi remaja akan menyebabkan keburukan. Adapun keburukan yang dapat ditimbulkan karena sikap marah, yang pertama, keputusan dan tindakan yang diambil tidak bijaksana. Yang kedua, retak dan putusnya hubungan persaudaraan antar manusia. Dan yang ketiga, membahayakan kesehatan tubuh karena tekanan darah tinggi yang meningkat menyebabkan sakit kepala dan beresiko menyebabkan serangan jantung. Adapun cara menghindarinya adalah dengan kita bersabar, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berwudu, merubah posisi atau berdiam diri dan memberi maaf. Mungkin hanya itu saja jawaban dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh yang lain dari kelompok C, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal. Saya dari kelompok C. Jadi ada pertanyaan, bagaimana cara agar terhindar dari penyakit keras hati? Menurut kami, cara yang paling ampuh agar penyakit keras hati itu telah hilang, yaitu dengan membaca Al-Quran disertai dengan perenungan. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus saudara sekalian, selanjutnya mungkin ada dari sekian hasil pengamatan kalian, hasil analisa kalian dari materi yang ada di lembar atau di buku yang ada dari yang mungkin kalian mau pertanyakan, baik itu bertanya kepada saya atau mungkin juga dilempar kepada temannya. Silakan yang mau bertanya. Silakan. Jadi, Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya mengenai gambar ya, gambar yang mana? bermuka dua, Bermuka dua ya. munafik. Munafik. Nah. Ya.
Mengenai kamar ini muncul pertanyaan saya, Ustaz. Ya. Saya ingin tanya, cara menghindari sifat-sifat munafik agar kita terhindar dari kekalahan yang terjadi seperti ada di kamar. Caranya bagaimana, Ustaz? Oke. Pertanyaan yang sangat menarik. Bagaimana cara menghindari sifat munafik? Bagaimana cara menghindari sifat munafik? Ada yang mau memberikan jawaban? Silakan. Silakan. Bagaimana caranya supaya kita ini tidak terjadi perkelahian, Pak? Karena ujungnya akan berkelahi, marah-marah dengan teman gitu. Bagaimana kita caranya supaya kita bisa menghindari sifat munafik? Silakan. Caranya kita sabar untuk menanggapinya agar tidak terjadi perkelahian yang merespon apa yang mereka omong. Betul. Apa lagi? Ada lagi? Itu saja. Bagus. Tepuk tangan dulu. Ada lagi yang lain? Yang lain? Coba beri jawaban yang lebih bagus lagi misalnya, atau lebih baik lagi. Sebelumnya saya tanya balik dulu. Kalian tahu nggak apa itu munafik? Tahu. Kurang lebih munafik itu apa sih? Orang, silakan. Munafik itu jika dia berjanji maka dia ingkari. Jika diberi amanah dia hianati. Jika dia berbicara maka dia berdusta. Oke. Orang munafik itu dikategorikan dalam pembahasan hadis dari Rasulullah seperti penjelasan teman kalian, yaitu orang yang apabila idza hadatsa kadzaba, apabila dia berucap maka dia dusta, bohong dia. Kemudian wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji dia khianati. Lalu kemudian yang ketiga adalah wa idza tumina khona, apabila dia diberi amanah dia akan khianati. Maka cara menghindari sebenarnya miliki lawan dari tiga kalimat ini tadi, tiga pernyataan ini. Berarti kalau berucap, cara menghindari penyakit munafik adalah kalau berucap hendaknya jujur. Belajar untuk selalu jujur. Katakan sejujurnya walaupun itu pahit. Qulil haqqo walau kana murran. Katakan sesuatu yang baik itu walaupun pahit. Ketika ditanya kenapa tidak masuk tadi? Atau kemarin kenapa tidak masuk? Kalau memang kalian benar-benar tidak masuk karena malas, katakan, Pak, mohon maaf Pak, saya kemarin malas sekali. Walaupun dengan itu kamu mungkin dipukul, mungkin dengan itu kamu akan dicubit. Itu lebih baik bagi kamu. Kalau itu kamu tanamkan di dalam diri, sifat munafik itu akan hilang. Dan di sisi lain, walaupun guru mencubitmu atau menghukummu dengan pengakuan bahwa kamu malas kemarin, di hati kecilnya ustaz atau guru akan mengatakan, anak ini luar biasa. Hari itu mungkin dia pukul kamu atau hukum kamu, tapi nanti di akhir ketika dia memberikan penilaian tentang sikap kamu, dia akan mengatakan ini anak baik, dikasih nilai yang baik. Mungkin nilaimu rendah, tapi dengan sikap kejujuran itu kamu akan dinaikkan nilai. Demikian juga dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Maka miliki sifat jujur. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau janji sering, ya kalau tadi munafik itu adalah kalau dia janji dia tidak tepati, maka lawannya adalah kalau mau menghindari sifat munafik adalah kalau janji upayakan untuk ditepati gitu. Paham ya? Jangan biasakan bilang insya Allah Pak, hadir nggak besok pesta? Insya Allah hadir. Padahal insya Allahnya adalah kalimat untuk melabui temannya. Tidak begitu. Insya Allah itu adalah kepastian. Kalaulah bukan karena Allah yang menetapkan waktu, yang menetapkan segalanya, maka kita tidak mengatakan insya Allah. Tapi kita sudah memastikan kita akan hadir hanya karena waktu, kesempatan dalam genggaman Allah, maka kita mengatakan saya sih siap. Andaikan Allah masih beri saya kesehatan dan kesempatan besok harus hadir. Bukan berarti insya Allah itu untuk melabui. Kalau ini bisa dipastikan janji ditepati, munafik hilang, nifak hilang. Dan terakhir, kalau diberi amanah, apa tadi? Apa tadi kalau diberi amanah? Jangan hianati. Berarti kalau diberi amanah, maka tunaikan amanah itu. Amanah itu banyak. Ada amanah berupa benda. Misalnya ini. Itu biar Allah nanti dikasih ke kepala ke kelasnya. Ini amanah ini sekarang ada di tangan dia, maka dia harus tunaikan. Biasanya
kita cenderung mengabaikan, apalagi kalau misalnya wujudnya kecil. Nanti aja lah. Menunda-nunda. Menunda-nunda itu adalah potensi seseorang untuk kemudian jatuh dalam sifat munafik. Dan tunaikan apa? Bisa ya, bisa diterima ini penjelasannya? Bisa. Saya yang bertanya apa yang sudah disampaikan teman kalian. Boleh ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Boleh silakan. Saya ingin bertanya, sifat apa yang harus saya tunjukkan ketika saya bertemu dengan teman saya yang munafik? Itu saja pertanyaan dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita lalu untuk pertanyaan. Bagaimana sikap saya seharusnya ketika menjumpai teman yang munafik? Bagaimana sikap saya? Saya tahu sudah dia ini munafik ini orang ini. Bagaimana sikap saya? Baik, silakan dijawab. Yang laki-laki coba. Menurut saya cara menyikapinya dengan menjauhi saja agar tidak muncul lagi kemunafikan yang baru begitu. Oke, bagus. Jadi caranya adalah menghindari. Sebab kalau kita bertemu lagi dengan dia, melakukan bangun komunikasi dan interaksi akan memicu kemunafikan baru yang tumbuh dari dia ya. Mungkin ada yang lain, silakan. Memahami sifat buruknya Memahami sifat buruknya. dan mencoba tidak terpancing emosi. Wah, mencoba untuk tidak terpancing emosi. Bagus. Tepuk tangan. Mencoba untuk tidak terpancing emosi. Karena ada potensi memang yang ditimbulkan. Ada orang munafik, potensi kita akan begitu. Tapi kita mencoba untuk meredamnya. Bagus. Oke, teman sekalian, lembaran LKPD yang sudah dikerjakan tadi boleh saya kumpulkan di depan dulu. Saya minta untuk Anda kumpulkan di depan. Silakan. Baiklah teman sekalian, di penghujung pertemuan ini saya mencoba untuk menguatkan kita pada pembahasan materi kita yang sudah kita lewati tadi untuk mempertajam kemampuan kita dalam memahami materi yang sudah kita jelaskan tadi. Yang pertama adalah bahwa kita masuk ke pengertian nifak. Ya. Nifak itu adalah secara bahasa berarti ketidaksamaan antara lahir dengan batin. Kemudian secara syarak atau terminologi berarti menampakkan keislaman dan kebaikan, tetapi menyembunyikan kekufuran dan kejahatan. Pelakunya dinamakan dengan munafik. Pada satu sisi pelakunya dapat berarti manusia biasa yang secara lahirnya itulah munafik. Bisa dipahami ya? Oke, munafik atau nifak itu sekalian dibagi menjadi dua. Ada yang nifak yang skalanya besar, nifak akbar. Ada yang skalanya kecil namanya nifak asghar. Kalau nifak akbar itu adalah yang berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal aspek imaniyah lah. Yaitu misalnya mengatakan bahwa dirinya beriman kepada Allah, pada sungguhnya tidak. Menyatakan bahwa dia adalah percaya kepada para malaikat, kitab suci, hari akhirat dan seterusnya, pada sungguhnya dia tidak percaya. Lalu kemudian nifak asghar itu lebih kepada aspek sosialisasi kita, bermuamalah kita dengan teman kita. Misalnya adalah menyampaikan, menampakkan secara jelas segala amal-amal yang baik, tapi sesungguhnya tidak seperti itu. Jadi hal interaksi dengan sesama, tapi hal interaksi dengan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara gaib, maka itu disebut dengan nifak akbar. Berikutnya adalah tanda-tanda pelaku nifak. Sebagian tadi dalam penjelasan kalian sudah kita jelaskan bahwa orang yang munafik itu apabila dia berkata dia berdusta, apabila ada gambar yang menarik di sebelah itu. Hari Senin mukanya lain, Selasa mukanya lain, Sabtu dengan Sabtu banyak kali juga. Oke, dan sekalian selanjutnya kita amati video berikut ini. Marah itu tidak salah. Yang salah itu kalau jadi pemarah. Marah itu dibolehkan. Yang nggak boleh terlalu sering marah-marah. Marah sekali atau dua kali menandakan kalau kita itu sehat.
Tapi kalau keseringan marah berarti mental kita lagi bermasalah. Marah itu muncul akibat dari ketidaksabaran. Ketidaksabaran muncul karena apa yang kita harapkan tidak sesuai atau tidak berjalan sesuai dengan kenyataan. Semua orang pasti punya rasa marah, dan itu baik bila dilakukan pada kondisi dan porsi yang tepat. Tapi kalau dikit-dikit marah, hati-hati karena akan dapat merusak apa yang sudah Anda lagi bangun. Salah sedikit marah, tidak sesuai marah, pokoknya apa-apa marah-marah. Saya mau bahas dampak sering marah untuk lingkungan pekerjaan, lingkungan pertemanan, dan lingkungan keluarga. Dalam lingkup pekerjaan, kalau Anda sering marah-marah, Anda bisa kehilangan jabatan. Dalam hal teknis, Anda sangat bagus dalam pekerjaan. Tapi, bila Anda tidak menguasai emosi, Anda tidak akan bisa menjadi pemimpin. Kalaupun Anda menjadi pemimpin, Anda mungkin ditakuti, tapi jangan pernah berharap untuk dihormati. Untuk mendapatkan pekerjaan, mungkin skill yang kita punya bisa memudahkan kita untuk mendapatkan pekerjaan itu. Tapi untuk naik ke level jenjang yang lebih tinggi atau jabatan yang lebih tinggi, Anda butuh yang namanya leadership atau jiwa kepemimpinan. Dan salah satu syarat untuk menjadi pemimpin yang hebat adalah bisa mengontrol emosi dan tidak suka marah-marah. Sekalian, saya mau tanya sama kalian semuanya nih. Saya mau tanya, marah itu boleh nggak? Boleh. Marah itu boleh? Boleh. Benar, marah itu boleh tidak? Boleh. Suatu saat Nabi itu didatangi sahabat. Ya Rasul, tolong nasihati saya. Maka Rasul mengatakan, jangan marah. Orang ini berpikir, ya itu saya sering marah-marah. Tapi mungkin ada nasihat yang lain. Maka dia bertanya untuk kali yang kedua. Ya Rasul, nasihati saya. Maka Rasul untuk kali yang kedua juga memberikan jawaban. La taghdab. Jangan marah. Kali yang kedua orang ini penasaran. Apa tidak ada nasihat yang lain selain itu? Maka dia bertanya untuk kali yang ketiga. Ya Rasul, nasihati saya. Rasul mengatakan, La taghdab. Wala kerja. Jangan marah dan bagi surga. Pertanyaan saya, marah itu boleh atau tidak? Nah, berbeda tadi waktu pertama saya katakan boleh nggak marah? Boleh. Sekarang setelah saya jabarkan dengan penjelasan tentang hadis tadi yang jangan marah bagi surga, tiba-tiba jawabnya berubah. Saya tanya lagi, jawab dengan sesungguhnya yang ada dalam hatinya. Coba, marah itu boleh tidak? Boleh. Marah itu boleh atau tidak? Boleh. Marah itu boleh. Maka marah itu dibagi menjadi 3. Satu, marah sekali. Marah sekali. Dikit-dikit marah. Dikit-dikit marah. Nah, itu yang sudah dijelaskan. Yang kedua adalah marah sedang. Marah sedang itu artinya dia proporsional. Kapan dia harus marah dan kapan dia harus meredam emosinya. Dan yang ketiga adalah tidak marah atau marahnya kecil sekali. Ini juga tidak baik. Yang dianjurkan oleh agama itu adalah marah yang sedang. Tidak boleh tidak marah juga. Kadang-kadang dalam proses pendidikan seorang anak mengetahui benar dan salah itu ketika dimarah. Maka dalam konsep teori pendidikan ada istilah reward and punishment. Ketika dia mendapatkan atau melakukan sesuatu yang keliru, maka dia harus diingatkan, bahkan diancam, bahkan mungkin dihukum, dimarah. Dan apabila dia melakukan sesuatu yang baik, maka dia harus diberikan apresiasi atau penghargaan. Jadi marah itu adalah proses pendidikan juga, bagian dari proses pendidikan. Orang akan tersadarkan, oh ini salah, oh ini benar. Kalau orang tidak marah, dianggapnya benar, padahal tapi marah harus diorganisir sehingga menjadi satu kekuatan yang positif. Bisa dipahami? Bisa. Akhirnya sekalian, terima kasih untuk seluruh perhatian kalian di pertemuan kita kali ini, dan tolong untuk PR-nya nanti saya akan share lewat grup dan tinggal dikerjakan dan dikumpul di pertemuan yang akan datang. Selanjutnya tetap nasihat-nasihat untuk kalian, jaga semangatnya di sekolah, di rumah, jaga pergaulannya, jangan sampai dengan pergaulan yang salah Anda akhirnya menjadi rusak, dan itu tidak kita harapkan. Semoga sukses selalu untuk kalian. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.